Kalau dalam seorang ahli, ya katakanlah menekuni dunia hukum, apa alasan kuatnya sampai Front Pembela Islam itu ya dianggap bubar lah, katakan dibubarkan lah ya kan, sekarang udah nggak bisa. Kesalahannya secara perundang-undangan, pasal mana, biar masyarakat juga tahu nih, ini loh alasan salahnya sehingga... Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi yang bikin jadi bubar apa dong? Kalau informasi yang saya dengar di rapat internal waktu itu yang dipimpin oleh Mahfud MD, saya harus sebut tuh dia Menko Polhukam waktu itu. Iya. Dia yang mengusulkan dengan pasang badan untuk berani membubarkan, karena yang lain nggak berani katanya. Kan dia ngomong sendiri itu. Jadi kalau ada yang menganggap Mahfud MD itu pahlawan, nggak ada, dia otoriter juga. Alasan satu-satunya pembubaran FPI itu karena FPI dianggap ancaman. Itu yang saya dengar informasi dari dalam rapat internal mereka itu. Bahwa FPI itu merupakan ancaman yang bisa membangkitkan perlawanan. Mereka sudah tuduh FPI itu mau memberontak. Itu problemnya. Alasannya bukan alasan hukum, politik kok. Alasannya politik. Itu informasi dari dalam yang saya dengar itu. Karena saya punya teman yang ikut hadir di pembicaraan di kantor Menko Polhukam itu pada saat Mahfud MD jadi Menko Polhukamnya. Saya sempat nonton juga pengatapan, dia bilang Pak Jokowi itu ragu-ragu, Pak Jokowi tidak terlalu berani, maka akhirnya saya ambil kesikap. Ya begitu. Makanya sekarang dia protes-protesannya, dia sudah pernah melakukan kejahatan demokrasi juga. Kalau di Mahfud MD itu disebut kejahatan demokrasi, padahal dia kan pengennya demokrasi dengan... Jadi dia mau menegakkan demokrasi, menganggap FPI ancaman terhadap demokrasi, tapi dengan cara melanggar demokrasi. Itu. Kan gini, sebenarnya saya kan ingat ya, pembubaran FPI itu kan tanggal 30 Desember 2020. Nah itu kan kalau kita tarik, peristiwa KM50 kan tanggal 7 Desember. 7 Desember. Kan gitu ya Bang ya? Berarti 3 minggu kan? Kalau boleh dibalik atau dibuat semacam apa? Flashback. Iya, flashback ke belakang. Setelah apa sih, apa yang operasi D5 dulu, atau ada sebelumnya dulu, kemudian ini urut-urutannya sampai ujungnya pembubaran FPI Bang. Mungkin ini buat masyarakat biar tahu. Kalau cara membacanya. Kalau konstruksinya itu dimulai dari 2016. Oh, 2016 pemirsa. Iya, waduh, itu bukan barang seketika, itu dari 2016. 2016 itu ketika Habib Rizik berhasil menyelenggarakan 212 yang fenomenal itu. Dimulai dari 410. Iya, betul. 4 Oktober kita melapor ke Bareskrim. 14 Bang. 1410. 1410. Ya, 1410. Nah, 1410 kita melapor ke Bareskrim yang di depan Gambir kan, waktu itu kantornya numpang karena Bareskrim masih dibangun kan. Kita melapor ke situ. 1410. Kemudian 3 minggu kemudian tanggal 4-nya 411 kita demo karena belum direspon. Nah, mereka sudah mulai panik itu karena kita masanya makin besar. Kemudian 2 Desembernya 2016 kita mengadakan di Monas. Antum juga hadir 3 kegiatan itu kan. Nah, di acara 212 itu kan banyak yang ditangkap dengan tuduhan makar kan. Ada 12 orang kan. Nah, dimulai dari situ terus. Tapi kan beliau minta supaya sambutan naik ke panggung. Kan antum ikut juga, makanya itulah yang menyebabkan salah satunya antum ditangkap. Karena antum ikut menjadi orator di situ, di acara itu, di 411, di 212-nya. Itu alasannya. Karena waktu itu tokoh-tokoh yang dianggap menggerakkan, yang memberi motivasi, itu semua harus disikat habis. Nah, waktu itu terus berjalan kan, sampai 2017 Maret ya, Habib Rizik ke Saudi itu kan, kemudian tertahan tidak bisa pulang, dikunci di Saudi itu. Terus itu operasi intelijen tuh, terus sampai puncaknya Habib Rizik mau dicelakakan itu. Begitu Habib kemudian tahun 2020-nya dari 2017 Maret itu Habib Rizik ke Saudi, tidak bisa pulang, dikunci di Saudi, akhirnya bisa pulang setelah komunikasinya bagus. Kekalahan Ahok termasuk juga ya? Iya, itu menjadi bagian penting karena mereka merasa wah ini penyebabnya penyebab kekalahan Ahok ini adalah dimotivasi, digerakkan oleh ulama-ulama. Nah, mulailah kemudian di situ kan ada cipta kondisi dalam dunia intelijen itu disebut cipta kondisi dengan istilah-istilah kadrun, istilah-istilah Yaman, istilah-istilah Arabisasi segala macam. Itu sampai sekarang kan? Karena apa? Karena dianggap bahwa Habib Rizik dan tokoh-tokoh Islam ini bisa membangkitkan semangat untuk mengubah dari umat Islam ini. Nah, itu sebetulnya.
Makanya analisanya tadi itu kembali ke FPI dibubarkan karena itu sebetulnya. Nah, tapi kemudian setelah Habib Rizik pulang di 10 November 2020, ya, jadi operasi intelijennya terus terjadi. Kemudian ada satu peristiwa 7 Desember KM50 itu, ya, 6 orang pengawal. Sebelum Habib itu Rizik. Boleh bang diceritain, masyarakat perlu tahu tuh operasi Delima itu kayaknya juga jadi berita yang... Ya itu operasi dari pihak intelijen lah, ya. Katanya mereka tertangkap. Kartu-kartunya sempat ini. Iya, jadi itu waktu itu ada pengintaian, surveillance istilah intelijennya itu secara ilmu intelijen disebutnya surveillance terhadap apa namanya ketika Habib Rizik pulang. Sebetulnya sebelum Habib Rizik pulang itu di Saudi aja sudah dikerjai. Iya. Kita masih ingat waktu itu peristiwa pasang bendera yang disebut bendera. Padahal bukan bendera itu kan benderanya beda itu. Iya. Benderanya apa cut istilahnya itu hurufnya dia. Iya. Antara kad yang digunakan ISIS dengan kad yang dipasang di tempat Habib Rizik itu berbeda. Yang dipasang Habib Rizik itu sebetulnya sama dengan tulisan yang bendera Saudi, cuman warnanya hitam. Kita ingin mendapatkan pemahaman yang kuat sehingga akhirnya karena perspektif hukum yang sedang jadi tajuk utama kita, KM50 ini atau membutuhkan waktu atau cukup kita nunggu di hari akhirat aja nih penyelesaiannya nih. Ya itu tadi. Jadi Habib Rizik pulang 10 November 2020, kemudian operasi berlanjut. Tadi saya sebutkan, jadi sejak di Saudi Habib Rizik itu sudah dioperasi. Kemudian Habib berhasil pulang karena komunikasi sudah bagus dengan pihak penguasa Saudi dan sudah clear ya persoalannya, ternyata fitnah saja, apa-apa yang dituduhkan terhadap Habib Rizik itu hanya fitnah. Jadi penguasa Saudi juga tidak terlalu keberatan, dikasih izin pulang. Kemudian setelah pulang Habib Rizik terus diintai. Puncaknya pengintaian itu di tanggal 3 atau 4 hari Jumatnya ya. Itu pengintaian surveillance di Megamendung, pesantrennya Habib Rizik. Nah, disitulah yang tadi ada beberapa tim surveillance-nya yang berhasil diamankan oleh tim pengamannya Habib Rizik sebetulnya. Jadi didapatlah data-data itu semua, kemudian data itu dibantah bahwa itu tidak betul segala macam. Ya itu memang intelijen salah satunya adalah SOP-nya, protapnya itu membantah kalau gitu ya, tidak benar pokoknya dianggap. Tapi sebetulnya itu ada semua data-datanya disimpan. Nah, puncaknya akhirnya FPI dibubarkan. Karena apa? Dianggap nggak bisa dilawan ternyata dengan cara-cara normal gitu loh. Artinya waktu itu Mahfud MDCS kalau boleh saya sebut ya, karena dia ikut bertanggung jawab. Jadi enak aja dia sekarang mau bersih-bersih tangan ya, seolah-olah dia melawan Jokowi. Dia bagian dari Jokowi waktu itu, padahal dia mau cuci tangan sekarang. Dia waktu itu ya kemudian membubarkan FPI. Tadi yang Antum bilang dia pasang badan tadi, berani dia. Nah, bubarlah FPI, kemudian masih berlanjut juga FPI, Habib Rizik itu setelah itu kemudian menjalani proses hukum kan. Setelah menjalani keluar dari proses hukum, kembali lagi operasi politiknya itu dengan sekarang mempersoalkan yang Antum sudah bahas di podcast Antum sebelumnya, yaitu dengan mempersoalkan soal nasab. Jadi beralih, kalau tadinya FPI-nya, sekarang nasabnya yang dipersoalkan. Padahal sebelum sasarannya kalau kita lihat dari latar belakang pihak-pihak yang mempersoalkan nasab, itu sebetulnya dia sasaran tembaknya, target operasinya Habib Rizik, nggak lebih nggak kurang. Tersebut kok waktu Paman Gembul hadir di Robito Alawiyah kan menyebut bahwa ini bermula sejak tahun 2000-an ada fenomena baru kan. Kalau Paman Gembul jadi ingat Bobo. Oh iya, itu Guru Gembul. Bukan Paman Gembul. Saya cuma mau bilang itu aja. Saya nggak bilang salah. Saya bilang ingat Paman Gembul. Kan memang dia Guru Gembul memang. Dia menggunakan nama kan. Iya. Tapi kan kita tidak bermaksud menghina, tapi Paman Gembul kan memang ada. Paman kan. Jadi kita selain guru dia juga paman kan gitu. Pak Munarman, saya mau konfirmasi. Katanya waktu Antum divonis itu diantara permintaan hakim ketua atau hakim mengatakan agar memusnahkan bukti-bukti yang berhubungan dengan KM50. Oh iya, semua. Bagaimana sampai begitu kan? Apa hubungannya dengan... Lah ya itu. Jadi waktu saya ditangkap itu, dokumen-dokumen saya itu banyak yang disita, buku-buku, termasuk dokumen hasil penyelidikan Komnas HAM. Hasil penyelidikan Komnas HAM loh, tentang KM50 itu, ikut disita. Itu ada dalam daftar barang bukti.
Kan itu nggak ada hubungannya dengan ini. Tapi itu yang dimusnahkan justru. Itu salah satu contohnya itu. Jadi hal-hal yang tidak berhubungan pun ikut dimusnahkan. Jadi pemusnahan menurut saya itu untuk menghilangkan rantai. Iya, jangan sampai nanti kalau ada proses hukum berikut nggak ada bahan-bahan. Nggak ada bahannya. Tapi saya sudah punya backup ini itu ya? ada backup lah. Emang kita bodoh kan. Jadi kayak orang nih suka nganggap umat Islam itu bodoh-bodoh soalnya. Itu kemarin data nasional yang itu nggak ada backup tuh. Yang mana? Yang bocor. Data nasional kan sempat katanya diambil hacker itu kemarin itu kan sempat. Itu kan harus dicurigai. Kalau sesuatu hal meledak kemudian sirna dalam sekejap saja, itu artinya sedang ada pengalihan isu. Itu artinya mereka sendiri yang bikin. Jadi kita jangan termakan juga, itu mereka sendiri bikin, mengalihkan perhatian isu untuk mengalihkan isu apa waktu itu, sekaligus di situ ada permintaan pembayar segala macam, ada soal uang juga yang seolah-olah itu dia minta juga ke bohir-bohir, istilahnya bohir-bohir politik. Ini ada orang ini kalau nggak data inti, dia juga meres ke data yang terancam di situ. Jadi ada pesanan juga, itu mainan mereka dalam sendiri itu. Luar biasa. Mainan sendiri itu. Jangan percaya kita yang begitu-begitu. Karena kan meredanya cepat sekali kan. Habis itu hilang isunya kan. Saya akan sampai nanti ke bagian terorisme, tapi mungkin persoalan KM50 ini tahapannya bagaimana Bang Munarman sampai akhirnya para pelaku itu dihadirkan di ruang sidang, tahapan-tahapan. Ya harusnya bisa. Jadi sebetulnya apa namanya ada mekanisme internasional itu sebetulnya ya salah satunya. Jadi kalau di mekanisme hukum internasional itu, kalau sistem hukum sebuah negara mengalami dua hal, yaitu enable dan unwilling. Dan unable namanya itu, unwilling dan unable. Jadi artinya kalau sebuah sistem hukumnya tidak mau dijalankan oleh penguasanya, atau penguasanya mau menjalankan tapi sistem hukumnya nggak memungkinkan untuk menjalankan itu karena terhambat oleh apa namanya sistem hukum yang bertele-tele misalnya. Nah dua itu, unwilling dan unable, itu bisa diambil alih oleh hukum internasional. Nah saya cuma mau sebutkan saja bahwa persoalan KM50 ini sudah kita laporkan ke Komisi Tinggi HAM PBB, sudah kita laporkan ke Mahkamah Pidana Internasional, sudah masuk itu informasi, berupa informasi ya, informasi sudah masuk ke mereka, sudah diterima, tinggal sebetulnya ini soal tekanan politik saja. Jadi mereka-mereka yang bertanggung jawab dalam kasus KM50, jangan harap mereka bisa tidur nyenyak. Itu sewaktu-waktu dunia internasional bisa melakukan panggilan terhadap mereka kalau tekanan politik internasionalnya itu menghendaki mereka untuk ditahan. Sebagaimana tekanan politik kemarin, ICC, jaksa ICC itu, Mahkamah Pidana Internasional itu sudah mengusulkan untuk mengeluarkan kepada hakimnya untuk minta izin supaya Netanyahu ditangkap. Itu sama. Bisa begitu, jangan macam-macam. Orang yang bertanggung jawab ya dalam soal KM50 ini, karena KM50 ini bukan pidana biasa, itu pelanggaran HAM berat. Karena apa? Indikasi pelanggaran HAM berat itu dibunuh terencana kok. 6-6-nya itu ditembak di dada. Mereka pada kasak-kusuk ingin masuk kabinet ya. Iya. Pengen jadi ini, pengen jadi supaya ini. Untuk melindungi supaya mereka nggak ini, untuk lobby internasional. Karena 6-6-nya itu ditembak di dada, di jantung semua. Nggak mungkin nggak sengaja itu. Kalau tembak-menembak ada yang kena kaki, ada yang kena kepala, ada yang kena leher. Itu kalau tembak-menembak. Ini pas semua di jantung posisinya itu.